mengumumkan buat saya dan kartu saya, siapapun cawapres Anies tidak akan ada gunanya karena Anies Baswedan tidak akan memenangi pemilu 2024 nanti jika Prabowo dan Ganjar ini bersatu. Survei Indikator Politik Indonesia melakukan simulasi 1-1 atau head-to-head antara bakal calon presiden Capres Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Dengan asumsi tidak ada calon yang menang satu putaran, jika pada putaran 2 Anies Baswedan bersaing dengan Ganjar Pranowo, peluang Ganjar unggul sebesar 51% dan Anies 34,5%. Kedua, jika Anies melawan Prabowo pada putaran kedua maka peluang Prabowo menang lebih besar dengan 56,8% dan Anies Baswedan 26,5%. Keunggulan Pak Prabowo jauh lebih telak, karena pendukung Pak Jokowi terbelah ke Ganjar itu solid lari ke Pak Prabowo ketimbang ke Anies Baswedan, ujar Burhanuddin dalam rilis survei bertajuk Saling Salib Elektabilitas Capres dan Cawapres Jelang 2024 secara virtual, Ahad tanggal 4 Juni tahun 2023. Burhanuddin melanjutkan, keunggulan Prabowo juga berlanjut jika baca pres dari Partai Gerindra itu head-to-head dengan Ganjar Pranowo. Jika pada survei pada April akhir hingga awal Mei lalu, selisih keunggulan Prabowo sekitar 6%, jarak di survei terbaru semakin melebar di angka 11%. Ini keunggulan Pak Prabowo lebih lebar lagi 11% dibandingkan Ganjar, dengan asumsi Anies tidak lolos 2 putaran. Pemilih Mas Anies cenderung ke Prabowo kalau Anies nggak lolos, ujar Burhanuddin. Burhanuddin mengatakan, posisi Prabowo yang berada di tengah-tengah ini menambah keuntungan bagi Menteri Pertahanan tersebut. Sebab, dia mengambil keuntungan suara dari Ganjar maupun Anies jika salah satu keduanya tidak lolos di putaran pertama. Dalam segmen pemilih berdasarkan kepuasan terhadap Presiden, Prabowo juga berada di tengah-tengah karena mendapat dukungan dari dua kelompok sekaligus yakni yang puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan tidak puas. Warga yang puas dan cukup puas dengan Presiden Jokowi umumnya memilih dua nama Ganjar dan Prabowo. Sedangkan yang tidak puas dengan Jokowi juga hampir imbang memilih baca pres Anies dan Prabowo. Jadi ada di dua kaki, jadi pemilih Prabowo ini dapat dari dua segmen sekaligus. Jadi yang menjelaskan Prabowo naik, karena dia dapat dua dukungan dari dua kelompok yang puas sekaligus tidak puas dengan kinerja Jokowi, ujar Burhanuddin. Survei indikator politik ini dilakukan pada rentang 26-30 Mei tahun 2023 dengan metode telepon secara acak ke 1.230 respon. Margin of error survei diperkirakan 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei indikator politik Indonesia juga menemukan kelompok pemilih usia generasi Z antara 17 hingga 21 tahun lebih banyak memilih Prabowo Subianto. Hal ini berdasarkan simulasi 3 nama capres menurut demografi dan wilayahnya yang dilakukan pada rentang 26-30 Mei tahun 2023. Pemilih generasi Z lebih banyak yang lari ke Pak Prabowo, silakan tafsirkan, kenapanya? Poinnya usia 17-21 tahun lebih banyak lari ke Pak Prabowo, ujar peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei bertajuk Saling Salib Elektabilitas Capres dan Cawapres Jelang 2024 secara virtual, Ahad tanggal 4 Juni tahun 2023. Burhanuddin melanjutkan, untuk pemilih kelompok usia 22-25 tahun cenderung lebih banyak ke Ganjar Pranowo 41,4% disusul Prabowo Subianto. Sedangkan kelompok usai 26-40 tahun cenderung lebih banyak ke Prabowo Subianto sebesar 37,6% diikuti Ganjar 31,9%. Sama pemilih tua di atas 55 tahun itu ke Ganjar, ujarnya. Sementara berdasarkan etnis, pemilih Jawa lebih dominan memilih Ganjar dan etnis Sunda memilih Prabowo Subianto. Pemilih Sunda ini sebelumnya dulu sempat ke Anies. Batak ke Ganjar Pranowo, Madura solid ke Prabowo, Betawi Anies, Minang masih banyak ke Anies, ujarnya. Sedangkan dari sisi agama, pemilih Islam cenderung lebih banyak mendukung Prabowo Subianto sebanyak 38,8%, Ganjar 32,5% dan Anies 20,5%. Adapun, untuk pemilih Protestan maupun Katolik dan lainnya lebih banyak mendukung Ganjar Pranowo. Sementara dari sisi pekerjaan, petani, peternak, nelayan, buruh kasar, wira swasta hingga pengusaha juga lebih banyak mendukung Prabowo. Sedangkan pegawai mulai swasta maupun negeri, guru dosen dan profesional lebih banyak mendukung Ganjar. Untuk ibu rumah tangga banyak ke Prabowo lalu usia masih sekolah dan kuliah juga ke Prabowo, ujarnya. Ganjar pun mengakui, suara generasi Z menjadi tantangan untuk diraihnya pada pemilu 2024. Menurut Ganjar, generasi Z adalah orang-orang yang sangat mengerti akan teknologi saat ini. Anies Baswedan ini Saya mau konon cerita akan saja, segera generasi ini mengumumkan adalah yang sangat calon mengikuti perkembangan wakil PDI presidennya Perjuangan. atau Tapi catat cawapresnya. ya, ada sebagian dari mereka yang tidak mengikuti, ujar Ganjar dalam pidato konsolidasi yang digelar DPD PDIP Jakarta, di Basket Hall Senayan, Jakarta, Ahad tanggal 4 Juni tahun 2023.